Tentang rombongan para penunggu pintu. Dari orang Korah ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Ebiasaf. Meselemia mempunyai anak-anak, yakni Zakaria, anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elioenai, anak yang ketujuh. Obed Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabat, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakar, anak yang keempat, Netaneel, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Isakar, anak yang ketujuh, dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak Obed Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Zakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang, mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria anaknya, seorang penasihat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat, beserta pintu gerbang Syalekhet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari. Di sebelah utara ada 4 orang setiap hari. Di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada Parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada Parbar.
Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amram, orang Yizhar, orang Hebron dan orang Uziel adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabia anak Eliezer, dan Yesaya anak Rehabia, dan Yoram anak Yesaya, dan Zikri anak Yoram, dan Selomit anak Zikri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab bin Zeruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yizhar adalah Kenanya beserta anak-anaknya, yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan, dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak, ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk